Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ramadan dari KKN PPM UGM periode 4 di unit Sinduadi Melati Sleman. Pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara pembuatan keran otomatis tanpa sentuh dengan sensor inframerah. Ya, berbeda dengan keran-keran pada biasanya, keran kali ini bisa bekerja tanpa menggunakan sentuhan, tanpa adanya sentuhan, dan ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk mencegah penularan COVID-19. Karena seperti yang kita tahu, apabila keran tersebut banyak digunakan orang dan banyak disentuh orang-orang banyak yang kita sendiri tidak bisa memastikan apakah adanya paparan di keran itu, bahkan padahal keran itu adalah salah satu protokol kesehatan kita dalam mencuci tangan seperti itu. Maka dengan adanya keran otomatis tanpa sentuh ini menjadi jawaban atau solusi untuk mengatasi hal itu seperti itu, dan semoga dengan adanya ini bisa mengurangi dan mencegah penularan COVID-19. Semoga video ini bermanfaat. Oke, untuk membuat keran otomatis ini kita membutuhkan beberapa bahan. Ada 4 bahan utama. Yang pertama yaitu di sini, ini merupakan keran elektrik atau valve solenoid valve. Jadi di sini keran inilah yang akan menghentikan laju air dalam pipa ini. Nah, keran ini membutuhkan tegangan 220 volt untuk bekerja. Jadi seperti pada umumnya keran-keran biasa, kalau keran biasa kita biasanya menggunakan tangan, tapi kalau ini tidak menggunakan tangan dan tanpa adanya sentuhan dari kita. Keran ini hidup matinya itu dikendalikan oleh saklar. Jadi saklar seperti saklar biasanya on off seperti itu. Nah, maka itu komponen selanjutnya yang kita butuhkan adalah relay. Ini dia relay. Nah, relay ini berperan sebagai saklar yang saya maksud. Jadi inilah yang akan mematikan dan menghidupkan keran ini. Sebenarnya cara kerjanya kalau bisa kita analogikan itu seperti saklar pada umumnya yang biasa kita cetek-cetekkan di tembok atau di saklar di mana-mana pun itu. Nah, kalau saklar biasanya dicetekkan pakai tangan, cetek gitu. Tapi kalau saklar yang ini, relay ini, jadi dia menerima inputan yang bisa kita sebut trigger atau bisa disebut pemicu. Nah, pemicu ini, picuan inilah yang akan meng-on-off-kan saklar ini. Nah, dari mana pemicu itu? Maka kita butuhkan di sini ada sensor inframerah. Jadi di sini sensor ini akan mendeteksi keberadaan tangan kita pada keran ini. Ketika tangan kita di bawah seperti ini terdeteksi, maka keran ini akan memicu untuk menghidupkan saklar, dan saklar akan memicu lagi, akan menghidupkan si keran tadi itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk
selanjutnya kita membutuhkan power supply, catu daya. Yang kita gunakan pada kali ini memiliki output atau keluaran yaitu tegangan 5 volt 2 ampere. Kenapa kita pilih catu daya 5 volt ini? Karena kita di sini ada sensor dan relay yang akan bekerja di tegangan 5 volt tersebut. Nah, gunanya power supply ini sendiri yaitu menyediakan tegangan 5 volt. Nah, dari mana inputnya? Ini memiliki input tegangan 220 volt, tegangan rumah kita seperti di colokan rumah yang kita gunakan gitu. Jadi input 220 volt masuk dan akan dikeluarkan sejumlah 5 volt. 5 volt, tegangan 5 volt ini akan mensuplai kebutuhan dari sensor dan ultrasonik. Ya begitu untuk alat dan bahan. Nah, kemudian beberapa bahan-bahan pendukung. Di sini kita ada pipa dengan diameter setengah inch. Pipa ini akan kita sambungkan ke keran dan akan kita sambungkan lagi dengan ini. Nah, sudah kelihatan ya, sudah terlihat bentuknya seperti keran. Nah, keran ini bisa digunakan di sambung pipa, atau misal rekan-rekan di rumah memiliki wastafel atau sambungan langsung ke pipa-pipa air, bisa langsung disambung ke sini. Oke, untuk selanjutnya maka kita lakukan pengkabelan atau biasa disebut wiring. Kita akan menyambung kabel-kabel yang akan menghubungkan komponen-komponen ini. Oke, ini rangkaian yang sudah melalui pengkabelan. Nah, kita akan coba lihat di sini. Ini adalah output dari power supply. Di sini ada V-min, V+, dan ini ada ADC. ADC ini yang kuning. Nah, ADC ini maksudnya pengaturan gitu, pengaturan outputnya. Dan kita nggak mengutak-ngatik itu, kita hanya menggunakan V-min dan V+. V+ adalah VCC. V-min itu ground. Jadi karena di sini kita ada sensor dan relay yang butuh tegangan 5 volt, maka di sini juga kita sambungkan kedua komponen itu ke sini. Nah, di sini kita lihat di VCC itu ada kabel oranye coklat gitu. Ini adalah VCC dari
dari sensor. Dan kita lihat di sini ada sebelahnya di lubang yang sama bersama kabel coklat oranye ini. Di sini ada kabel abu-abu. Ini kabel abu-abu yang bersambung dengan relay. Nah, ini maksudnya adalah VCC dari relay ini. Jadi VCC relay, VCC sensor itu di sini di V+ ini. Kemudian ground dari relay yang warna hijau ini masuk juga ke sini. Begitu juga ground dari sensor yang warna biru ini. Nah, selanjutnya kita coba lihat di pin dari relay. Pin dari relay kita lihat. Nah, itu ada VCC, ada ground, ada input. Nah, yang seperti saya bilang tadi, VCC yang warna abu-abu, ground warna hijau. Nah, input kali ini adalah maksudnya adalah trigger atau pemicu relaynya, pemicu on off relaynya. Nah, ini ada kabel warna hitam. Kabel warna hitam itu dari sambungan ini kabel sensor. Ini sensornya ini. Jadi seperti itu. Jadi sensor akan memicu relay untuk on off. Nah, di sini yang tadi ini adalah input tegangan AC 220 volt. Dan di sini bersambung ke pin yang di tengah itu COM, yang di sebelah kiri NO. Nah, kabel ini nyambung ke keran yang akan diatur di sini. Jadi relay ini akan mengatur mati hidupnya keran. Ini kabel putih dari kabel PLN 220 volt. Ya, seperti itu. Nanti tinggal kita sambungkan ke penampungan air.